Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والله بكل شيء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkah insyaallah kalau cinta kita sama Nabi Muhammad. Tadi di Maulid sudah dibacakan, anta syamsun ini yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasulullah sebagai rahmat, sebagai penerang, nggak pandang bulu. Orang miskin disafaati oleh Rasulullah, orang kaya disafaati oleh Rasulullah. Maka Islamlah muncul dari ajaran Nabi Muhammad sampai ke Indonesia lewat ajaran Wali Songo. Sampai Islam di tengah-tengah kita, Islam yang merangkul bukan yang memukul, Islam yang berargumen bukan dengan sentimen. Maka kalau ada orang Islam dikit-dikit marah, dikit-dikit provokasi, dikit-dikit jelek-jelekin pemimpin, udah gak usah. Tugas kita adalah ummatul rahmah, umat yang memberikan kasih sayang terhadap umat yang lain. Saudara kita orang Kristen, saudara kita orang Buddha, Hindu, Konghucu, semua saudara dalam satu bingkai yang namanya Pancasila. Iman boleh beda tapi sama-sama KTP Indonesia. Maka kita perlulah lewat majlis maulid kali ini, mari kita rangkulan tangan kita, saudara dengan saudara kudu akur, pemuda dengan pemuda kudu bangkit. Ada anak mudanya di sini? Itu mendiak 4. Tapi mudah-mudahan abis ini anak muda pada doyan ngaji. Repot kalau anak muda kagak doyan ngaji, repot. Repot kalau yang tua sekarang ini gak ada generasinya, repot. Kenapa? Satu, masjid sepi kalau ustadznya mati. Di kampung saya ustadz berdua, yang satu mati, yang satu kondangan. Azan berkumandang, wah bila udah azan, habis azan apa? Omat. Akhirnya tuh yang azan tangan, lingkuk, kaki-kaki. Jadi lagi kuat, jadi marbot, kagak pantas jadi imam. Akhirnya ada RT di belakang, RT, imam, weh, biar begini-begini saya pejabat. RW datang, oh Pak RW aja yang lebih pantas. Biar begini-begini saya juga pejabat, teh, lu kan bawaan gua, iya betul. Ada anak muda di belakang lagi rapat dua-duaan, baru pulang pesantren, yang satu pakai gamis, yang satu pakai sarung. Apa kata Pak RT? Loh anak muda, yang satu namanya Ahmad, yang satu lagi namanya Umar. Akhirnya Ahmad dipanggil, Man! Oh kok kaget?
Mudah-mudahan sembuh semuanya, amin. Iya, saya mau ceramah itu mau teriak, mau nangis, emang amplop udah dileleh. Gua ada ceritanya panitia, saya ceramah udah 9 tahun, gak ada ceritanya panitia gara-gara ustadz yang nangis, amplopnya ditambahin, gak ada. Gak ada ceritanya ustadz yang ceramah sejam lebih, amplopnya ditambahin, gak ada. Emang udah dileleh dari subuh. Bener-bener ini. Alhamdulillah. Iya. Walaupun gak datang ke rumah saya, panitia nemuinnya di tempat taklim, tapi kemarin transferan DP nyampe juga. Alhamdulillah. Kita gagal kalau di DP, kalau kagak kita juga. Ya Allah alam. Gitu. Tapi insya Allah saya datang. Ya, jangan jadi ustaz, udah di DP kagak datang. Dosa itu ustaz. Tapi lebih dosa kalau ada panitia undang gak dibayar. Ini lebih dosa gitu. Makanya ayo anak muda, akhirnya si Ahmad sama Umar ditanya sama Pak RW, "Mat, ente berani jadi imam?" Sebenarnya begini Pak RW, saya sih bisa, cuman saya kagak berani. Lu mau gimana, Mat? Umar, dia mau berani Pak RW, cuman dia kagak bisa, biarin saya belakangin. Ntar kalau dia salah, saya benerin. Akhirnya si Umar berangkat jadi imam, anak muda yang pinter tapi kagak soleh jadi imam dia. Akhirnya baca Al-Fatihah lancar karena orang Islam. Selesai Al-Fatihah, dia mau baca surah yang panjang, dia malu agak hafal, dia mau baca yang pendek, malu juga kependekan. Akhirnya mentok di Al-Kafirun. Tanya imam-imam masjid kalau bilang kul ya ayyuhal kafirun, pelan-pelan bacanya, takut keder. Kadang-kadang laku susah dicarinya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la lu buat lemar buat teriak di belakang lakum dinukum walaupun. Makanya ayo sama-sama hikmahnya maulid, kita rajin ngaji. Ini oleh-olehnya yang pagi ini saya sampaikan cuma 3. Yang pertama sholat. Perbaiki sholat kita kalau kita mau selamat di yaumul qiyamah. Yang kedua, banyakin sholawat kalau kita mau dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, banyakin sedekah. Jangan sekarang ngajinya minal YouTube, bukan minal kutubi. Ngajinya dari YouTube, bukan dari kita. Ini saya bacain sanad keilmuan orang kita, orang Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang orang Jawa punya guru, maha gurunya orang Indonesia namanya Syekh Khalil Bangkalan Al-Maduri. Beliau punya guru namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi punya guru namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Nanti punya guru kalau bapak-bapak pernah belajar namanya kitab Mukhtasar Jiddan atau Jurumiyah Abu Dawud As-Sadhaji. Nanti masuk lagi ke Syekh Muhammad Al-Malibari yang mengarang kitab I'anatul Talibin daripada syarahnya Fathul Mu'in. Sampai di sana nanti ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Nafi, Imam Nafi ke Imam Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far ke Imam Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq ke Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan Husain, Hasan Husain punya bapak namanya Ali, Ali punya bini namanya Fatimah, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ini namanya sanad keilmuan. Kalau saya bacain semuanya besok hanya kelar-kelar. Maka kita perlu ngaji. Maulid hanya seremoni, maulid hanya perayaan, tapi hikmahnya keluar dari maulid. Yang Nabi katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kita yang benar, bukan akhlak yang kagak benar. Ama yang tua kudu patuh, hormat dan saling menghargai. Anak kepada orang tua, saudara kepada saudara kudu
tetangga kepada tetangga berdoa. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'ai rahimuhu. Orang yang memutuskan tali silaturahim gak bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai sekarang masih marah adik sama abangnya kagak akur. Ada sampai sekarang tetangga sama tetangga kagak nanya. Banyak tetangga beli motor dia panas aja. Tetangga yang punya motor baru ngelaksonin, apa kata tetangga di depan? Gagu banget itu dia. Salah aja jadi orang, kagak nanya lebih salah. Kita tuh jadi tetangga kadang-kadang tetangga beli kulkas kita kedinginan, tetangga beli kompor kita kepanasan, tetangga berangkat umroh sekeluarga masuk ICU, tetangga berangkat haji sekeluarga masuk TPU. Yang penting kita maulid bilang, kita cinta sama Rasulullah. Dunia kagak ada yang kekal. Tadi sudah saya katakan, laibun walahun, hanya permainan dan sandiwara. Jangan bangga dengan harta kita. Kita dikasih pelajaran kemarin sama Allah. Kenal semua Doni Salmanan, YouTuber yang bagi-bagi duit pakai motor. Wah, viral, terlalu baik katanya jadi orang. Tapi kata Allah apa? Allah lagi ngetes orang hambanya yang dikasih rezeki yang banyak. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Allah gampang membalikin jadi susah, mudah buat Allah. Mau ngayain yang susah pun mudah buat Allah. Maka kita jangan sombong buat Allah. Hidup kita dari Allah, untuk Allah, dan menuju kembali kepada Allah Subhanahu. Apa yang kita mau banggain nanti ketika kita di alam kubur? Yang punya mobil Alphard kagak dibawa Alphardnya, yang punya rumah gedongan gak dibawa, yang punya harta banyak kagak dibawa. Yang dibawa ke alam kubur hanya amalan kita selama di dunia. Pertanyaannya kita udah hafal, jawabannya kita bisa. Nanti malaikat nanya, munkar nanya kepada kita, Raqib Ma'atid dampingin. Wah, kata Raqib Ma'atid ini dia nih, mau lagi tungguin aja nih dia nih. Tuh, ditanya kita, pertanyaannya gampang. Apa? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma iblatuka wa ma ikhwanuka wa ma dinuka. Kita ditanya marbuka, kita jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka, kita jawab Muhammad Rasulullah. Wa ma ikhwanuka, kita bisa jawab muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Wa ma dinuka, kita bisa jawab al-islamu dinah. Kita bisa jawab di sini, tapi nanti di alam kubur kita belum tentu bisa jawab. Kenapa? Karena jawabannya bukan dengan hafalan, tapi jawabannya dengan amalan. Maka ayo sama-sama kita berubah menjadi insan manusia yang lebih baik lagi. Kita sudah dijelaskan dalam maulid begitu banyaknya untayan mutiara yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kita kagak mau pakai. Orang yang sering sholawat sama Nabi udah pasti dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hauluka safil mubarrad wirduna yauman nusur. Kita dikasih sama Allah, orang yang mandangi wajahnya Rasulullah, dikasih kebahagiaan sama Allah. Bagaimana kita mau bahagia kalau hayya 'alas shalah kita tinggalkan tiap hari? Kita dipanggil sama Allah berapa hari kok? Sekali. Sehari berapa kali? Hayya 'alas shalah. Kita masih sibuk sama dunia kita. Bagaimana kita mau dapat hayya 'alal falah kalau sholat aja kagak? Hayya 'alal falah apa? Kebahagiaan, ketenangan, makmur, hidup kita aman sentosa. Maka jaga sholat kita, pulang dari sini sama guru makin patuh, ngajinya makin rajin, sholatnya makin rajin. Kok setuju? Ngelawan laki jangan kok, dosa. Makanya bapak-bapak kalau bininya tukang lawan, angkat kaki tinggi-tinggi. Kenapa? Karena surganya perempuan pindah ke laki-laki, suami pas dinikahkan. Maka besok kalau bini kita nyerocos saja, angkat kaki kita, mah surga mah. Diam dia biasa. Kalau kaki diam juga, berarti istri kita laknatullah, yang dilaknat sama Allah. Na'udzubillah min.
Maka doain guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat. Kenapa? Karena zaman sekarang nyari ustadz kiai susah. Maka zaman sekarang banyak ustadz yang mohon maaf baru mimpin tahlil aja la ilaha illallah dipanggil ustadz. Kalau di Mekah itu syaratnya jadi ustadz kudu hafal kitab yang namanya Kutubus Sittah, kitab hadis. Itu luar biasa, kumpulan dari 6 hadis kudu hafal jadi ustadz. Di Indonesia pakai sorban dikit aja jadi ustadz dah. Ini pakai jas, pakai sorban bukan pengen dikata orang alim, apalagi orang soleh. Kagak, saya menjauh, dosa saya masih banyak. Kenapa? Ini mau pakai jas bukan pengen dikata keren, nutupin badan yang buruk. Ini kalau saya buka pakai gamis doang, percis tiang disarungin kain. Makanya naudzubillah min dzalik. Iya, ayo sama-sama udah kok kita didik anak kita didik keluarga kita. Kalau keluarga akhiru fi buyutikum min tilawatil Quran. Orang yang sering baca Al-Quran, yang banyak di dalam rumahnya, rumah itu akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyakin baca Quran, kita banyakin sholawat. Sholawat jangan susah-susah, sholawat Jibril aja udah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sehari 1000, jangan banyak-banyak. Zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200, selesai 200 nggak nyampe 10 menit kecuali bacanya lagu-lagu ini. Ini pulang dari sini banyak baca sholawat, cuma baca sholawat kalau di motor jangan kencang-kencang, kita di kanapé anda. Kalau naik motor nungguin ngantri di SPB. Sallallahu alaihi Muhammad, depan nengok. Loh, iya, sholawat paling enak ibadah. Kenapa? Dibaca punya udhu, kagak punya udhu, sah sholawat. Dibaca pakai baju, kagak pakai baju, sah sholawat. Dibaca dalam keadaan sombong sekalipun, sah baca sholawat. Tuh paling enak baca sholawat. Ibu-ibu yang lagi baca sholawat aja udah. Banyakin sambil masak. Ya Muhaimin, ya salam. Akhirnya ayam digosong. Lagi pulang kerja angkat tutup saji. Ya Allah, ini ayam buluk amat. Ini ngapa malu, ayam hitam banget. Bini kita jawab, ya bang, gara-gara Muhaimin itu. Lo Muhaimin orang mana? Muhaimin sholawat kan? Lu baca masak sambil baca sholawat. Iya, jadi udah mau makan ayam yang buluk begini. Lagi jadi berantem. Laki kita udah makan golok tinggi banget, pengen bacok bini kita. Karena bininya doyan ngaji, lakinya namanya Komar, ditunjuk lakinya. Bang! Qamarun sidran nabi qamarun. Lah kagak jadi kan? Itu belum jatuh, pati pula. Lakinya pernah ngaji, diterusin sama bininya namanya Jamilah. Wa jamil sidran nabi wa jamil. Yang pesan saya kagak banyak-banyak, tadi cuma 3S. Semua jalanin, perbaikin mulai sekarang. Sama laki patuh, terima apapun yang diberikan sama laki. Bersyukur itu lebih indah daripada kita kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebelum saya akhiri, doain kiai, para bapak-bapak, para ibu-ibu. Saya lagi mulai merintis ya pembangunan pesantren Tahfidzul Quran, Yayasan Istana Quran Nurul Mula. Insya Allah dalam beberapa dekat ini kita akan mulai pembangunannya. Dan kita mulai merintis yang namanya habis corona, pasca corona kemarin ngumpulin pelan-pelan, beli semen, beli pasir. Kita akan bangun buat anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim di kampung kita terkenal pala batu. Bener kok? Sekolah kagak, ngaji kagak, rambutnya kuning, giginya kuning. Ya Allah, ada urusan, banyak kawin lagi. Ya, udah banyak kawin lagi. Habis anak yatim piatu, pesona kagak, kemari kagak. Akhirnya apa? Alhamdulillah, saya sowan ke guru saya, diizinkan, diridhokan membangun pesantren buat anak yatim. Kita sekolahin gratis, kita kasih makan, kita kasih ngaji gratis. Biar apa? Anak yatim guru sukses. Yang lagi ngomong udah kagak punya berapa, 11 tahun bisa sukses. Kenapa? Karena ada Allah. Semuanya punya Allah dan milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dibantu sama panitia sambil kita sholawatan. Mudah-mudahan kita membaca sholawat, ibil qulub, semua
semuanya kita, hati kita dibersihkan sama Allah dari pikiran-pikiran yang dengki, iri, hasud. Terus semuanya kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bersilaturahim lagi. Kalau kangen undang aja lagi, kalau kagak kangen jangan diundang lagi, Pak. Bersama saya dari Lami Saad Es Simatupang. Apa itu Es Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Terima kasih. Hadallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sudah acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kami memohon beribu-ribu maaf mewakili segenap kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darul Haram apabila dalam penyampaian maupun ketersediaan tempat dan juga makanan sangat kurang di mana-mana. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.